Selamat datang di YouTube channel Yohanes Prayoga. Terima kasih sudah klik video ini, dan buat yang belum subscribe silahkan subscribe ya, like dan share ke teman-teman yang lain biar bisa mengerti tentang P-Network kembali. Dan jangan lupa kalau kalian yang belum pernah menambang atau belum menambang P-Network, silahkan download P-Network di Google Play Store atau App Store dan gunain kode GWYAP. Untuk kode pendaftarannya GWYAP ya. Oke. Sekarang kita akan melanjutkan tentang P-Network lagi. Nah, banyak pertanyaan kenapa kok Pioneer P-Network tidak melakukan ICO. Nah, ini aku coba cari dan berbagai macam aku coba gali ya. Tapi ini seluruhnya adalah pendapat pribadi, tidak ada dari core team dan tidak mendapatkan dari siapapun. Ini pendapat pribadi saja dan perhitungan pribadi saja ya buat teman-teman. Nah, apa itu ICO? Kalian harus, yang belum tahu ICO harus tahu dulu tentang ICO. Pengertian ICO atau Initial Coin Offering bisa dikatakan suatu sarana dalam mengumpulkan dana melalui penawaran suatu jenis koin baru atau layanan cryptocurrency baru. Koin yang dimaksudkan ini adalah mata uang cryptocurrency. Jadi kita ya crowdfunding. Dan P atau P-Network itu tidak melakukan ICO yang seperti koin-koin lain, seperti contoh yang ada di ICODrop. Ya, ICODrop, terus CoinMarketCap, di situ ada ICO yang sudah dilakukan koin-koin baru atau pendanaan ya, pendanaan untuk koin baru. Nah, kenapa? Mungkin ini dari pendapat saya, dari bacaan-bacaan white paper dan lain-lain, bisa dikatakan keinginan core team itu sebenarnya kan ingin kesetaraan, tidak ada perbedaan dari semua pioneers. Ya, jadi bisa diasumsikan kalau ICO itu kan biasanya mendapatkan harga yang lebih murah atau koin yang lebih murah. Seperti contoh ini Orbitao ini dengan harga atau pendanaan sampai 3.570.000 dolar. Nah, di sini koinnya sudah ditetapkan menjadi 0,035 per 1 tahun. Dan tokenomiknya itu, kalau kita lihat tokenomik ya, siapa yang membeli pertama atau privat pertama memberikan sebuah pendanaan itu mendapatkan harga yang di bawah rata-rata 0,02 price-nya 0,02 dolar per 1 koin. Dan privat kedua atau sale yang kedua itu mendapatkan 0,03. Nah, ketika public atau mainnet yang sudah pasarnya sudah keluar ya, bisa dikatakan pasarnya sudah ada di bursa, itu harga normal yaitu 0,035 dolar per 1 koin. Nah, bisa dikatakan bahwa ketika kita melakukan ICO atau kita mengikuti ICO itu mendapatkan koin yang lebih murah. Nah, P-Network itu tidak mau melakukan itu karena dari white paper sendiri sudah mengatakan bahwa saya ingin membuat atau koin P-Network membuat sesuatu yang setara, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Ya, setara dalam artian tidak ada yang menguasai dahulu. Nah, P-Network kan diciptakan karena Bitcoin generasi pertama atau BTC generasi pertama. Itu siapa yang punya duit itu yang bisa menambang lebih banyak koin untuk beli VGA, untuk beli chip ASIC ya, dan perusahaan-perusahaan besar itu membeli peralatan-peralatan khusus untuk koin. Nah, bagi kita kan enggak. Nah, itu kesetaraan. Dari situ P-Network kayaknya kalau tidak melakukan ICO juga karena hal tersebut. Ya. Sehingga semuanya harganya setara nantinya. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Atau bisa dikatakan tidak ada yang lebih murah atau lebih mahal. Kalau orang-orang yang menggunakan ICO, jelas ketika dia sudah mengikuti sale yang pertama, yang ini kan ada 2 kali sale.
Ada privat pertama dan privat kedua. Ketika dia melakukan privat pertama, jelas otomatis ketika dia sudah masuk bursa, koinnya masuk bursa, kita sudah profit duluan. Wong masuk bursa koinnya harganya 0,035, kita bisa beli awal 0,02. Jelas lebih profit 40% tanpa harus menunggu analisa atau membaca-baca tentang fundamental analisisnya, tapi langsung pendanaan pada saat itu ketika udah keluar dijual pun langsung profit. Nah, itu mungkin P-Network tidak mau melakukan itu, ya. Terus sekarang pertanyaannya gimana dong untuk membiayai perusahaan P-Network itu sendiri? Nah, di situ aku bisa mendapatkan pencerahan sedikit, di mana ketika kita setiap klik petir tiap hari itu kan kadang ada iklannya kan. Nah, iklannya itu bisa kita lihat di profile, di situ ada iklan membantu menutup biaya server dan pemeliharaan yang terkait dengan akun Anda dengan memasang iklan. Mengartikan bahwa iklan yang disediakan atau ketika klik petir itu untuk membantu perusahaan P-Network itu membiayai server. Sekarang pertanyaannya, servernya berapa sih harganya kira-kira? Nah, aku mendapatkan bacaan di English, terus habis itu mod fax. Di situ ada di bawah itu mana pernah ada. Nah, ini YP have ads supporting P with viewing the advertisement. Sekarang kita lihat di sini di dalamnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa moderator waktu itu menjelaskan bahwa satu server, ya, cloud server adalah $40.000 per bulan. Di sini ya, 40.000 per bulan. Oke. Nah, $40.000 per bulan kan sama dengan kisaran 600 jutaan. Jadi buat teman-teman itu ya jangan dimatiin, menurutku jangan dimatiin ads-nya, biar kita membantu juga perusahaan itu membiayai server, membiayai pemeliharaan kayak gitu teman-teman ya, biar kita ya membantu P-Network ini. Nah, sekarang kalau kita perhitungkan kira-kira pendapatan P-Network berapa ya? Walaupun ya nggak penting-penting banget sih aku hitungkan tentang pendapatan P-Network ini, tapi ketika kita menghitungkan kita bisa tahu bahwa pendapatan P-Network ini sebelum mainnet itu sudah berapa, per bulan dapat berapa, per tahun dapat berapa. Nah, kita harus tahu dulu per 1000 tayangan iklan, setiap kita melihat iklan per 1000 tayangan itu rata-rata, karena berbeda tiap negara rata-ratanya, cuman aku setarain langsung itu bahwa per 1000 view atau 1000 kali dilihat iklan tersebut sama dengan tayangan ya, 1000 tayangan itu sama dengan pendapatannya rata-rata $3. Rata-rata pendapatan $3. Oke. Terus habis itu kita harus melihat di testnet, walaupun bukan mainnet, kita lihat di mana ya? Oke. Kita lihat di testnet dan kita lihat dashboard. Di situ ada akun aktif. Nah, di sini ada akun aktif dari total node-nya, ini node tapi bukan akun itu ya. Ini hanya node. Nah, akun aktifnya ada 9 juta. Akun aktifnya itu ada 9 juta akun. Jadi sekarang itu kita harus tahu dulu keseluruhan kemungkinan, mana tadi, keseluruhan akun berapa. Keseluruhan akun kan kisaran sekarang 40 juta orang ya, atau 40 juta pioner. Oke, 40 juta pioners ini yang aktif di testnet itu ada 9.300.000 akun yang aktif di testnet, di P-Testnet dashboard.
Kan ada orang-orang yang memang nggak pakai testnet juga, atau tidak mencoba tentang testnet juga, atau koinnya nggak kemana-mana juga, tidak ditransfer kemana-mana. Intinya buat testnetnya ada, tetapi tidak pernah ditransferkan, tidak akan masuk ke sini. Nah, kita rata-rata yang di testnet aja ada 9 juta. Ada 9 juta pengguna. Kira-kira kita bisa memperkirakan berapa persen dari 40 juta orang yang aktif di P-Network setiap harinya. Anggap saja itu 50%-nya ya. Berarti ada 20 juta aktif penambang tiap hari. Oke, ada yang sudah males ya. Mungkin ada yang sudah males. Dari 40 juta ini ada yang sudah males, ada yang sudah berhenti menambang karena kecewa, ada yang sudah tidak menambang lagi kayak gitu-gitu, ada yang udah uninstall malahan, ada yang lupa passwordnya, ada yang kehilangan akunnya, ya macam-macam ya. Jadi kita rata-rata yang aktif masih 20 juta tiap hari. Nah, 20 juta ini berarti kan untuk per 1000 tayangan 20 juta dibagi 1000 sama dengan berapa? 20.000 dikali $3. Oke, berarti per hari pendapatannya adalah sekitar $60.000. Pendapatan P-Network dalam satu hari dengan iklan kemungkinan itu $60.000. Walaupun ini hanya asumsi dari aku pribadi, tapi iklan itu ada, pasti ada pendapatannya dong, nggak mungkin nggak. Nah, untuk kisaran kemungkinan itu seperti ini, dengan rata-rata 60.000 per hari. Jika 60.000 per hari, sekarang pakai bahasa Indonesia aja. Per hari, per bulan kali berapa? Berarti 60.000 dikali 30. Ada 180. Bener nggak sih? Kok 180? 160. Enggak dong. 1.600.000 dong. 1.600.000 dolar. Coba kita cek aja deh. 60.000 dikali, kok tiba-tiba aku nggak konsen. Loh, iya sih aku iki. 1.800.000 dolar berarti per bulan. Dalam satu tahun berarti dikalikan berapa? 21. Ya, 21. Kok iso sih? Sebentar. Kok aku nggak konsen ya? Ini jam 1:30 soalnya. Agak-agak ngantuk dikit. 60.000 dikali 30 itu sama dengan 1.800.000. Betul kan? Iya betul sih. Oke, sekarang per bulannya sekian kali 12 per tahunnya 21 juta. Berarti per tahun 21.600.000 dolar per tahun. Aduh, gila. Nah, per bulan, sekarang pengeluaran ya. Ini pendapatan. Oke, ini adalah pendapatan. Oke, ini adalah pendapatan. Sekarang kita akan menghitung pengeluaran kira-kira. Walaupun nggak terlalu komplit juga. Tadi disebutkan di P-Network itu sekitar 40.000 per bulan ya. 40.000 per bulan untuk server. 40.000 per bulan untuk server berarti bisa dikatakan 40.000 dikali 12. 40.000 dolar kali 12 sama dengan ada 2448. 48.000. Kok 48.000? 480.000 dolar per tahun. Oke, pengeluarannya 480.000 per tahun, dan mungkin pemeliharaan dan perusahaan sekian-sekian itu ada sekitar 2 juta dolar per tahun.
Nah, total pengeluaran sekitar 2.480.000 per tahun. Ini pengeluaran. Pendapatan bersih, kita anggap saja ini pendapatan kotor. Pendapatan bersih berarti 21.600.000 dolar dikurangi 2.480.000 dolar. Pendapatan bersihnya ya ini ya. Berarti 21.600.000 dikurangi 2.480.000. Oke. Jadi bersihnya adalah 19.120.000 dolar. Nah, di sini pendapatan bersih adalah 19.120.000 dolar. Sekarang kita akan lihat rata-rata ICO atau ICO-nya itu rata-rata berapa? Rata-rata kalau koin-koin kecil, koin-koin yang tidak terlalu terkenal itu biasanya 1 juta ke atas, 1 juta, 5 juta ke bawah lah. 5 juta ke bawah itu dengan modal 5 juta ke bawah sudah bisa menetapkan harga yang lumayan ya. Itu koin-koinnya. Nah, Pi tanpa ICO sudah punya modal sekitar ya anggap saja bisa dikurang-kurangi dengan promosi atau yang lain itu jadi 15 juta dolar ya. 15 juta dolar. 15 juta dolar ini untuk bersih modal. Belum sama investor. Kalau investor jelas pasti investor besar. Contoh ini aja kayak Mirat Cycle aja 110 juta modalnya, pendanaannya 110 juta dolar. Itu pun sudah selesai ya, sudah didapat sama dia. Nah, Pi dengan jumlah pioner yang besar, kita anggap saja Bitcoin ya. Kita anggap saja Bitcoin wallet total. Itu Bitcoin aja mana ya? Kemarin aku Bitcoin aja itu total walletnya itu ada kisaran addressnya sekian. Berarti kalau kita hitung kita harus masuk Excel, kita copy dan kita tambahkan. Oke. Kita copy terus kita tambahkan di sini. Oh sorry. Kita tambahkan walletnya. Itu ada 40 juta ya. 40 juta. BTC aja 40 juta wallet yang sudah ada di BTC. Kita sebagai pioner sudah hampir lebih ya. Hampir lebih. Pionernya udah 40 juta lebih. BTC aja kalah ya. Hampir kalah dengan koin baru, Pi Network baru. Nah, di sini bisa diasumsikan bahwa investor pun melirik kepada Pi Network nantinya. Ini bisa jadi modalnya bisa ratusan juta dolar, bisa 200 atau 300 juta dolar dengan investor. Karena kok BTC aja udah bertahun-tahun dari 2009 sampai sekarang walletnya yang aktif masih 40 juta. Tapi Pi Network yang aktif atau wallet yang sudah dibuat tidak termasuk bot ya, masih belum dikurangi bot dan lain-lain, walletnya atau pionernya sudah 40 juta pioners. So, investor pasti ngelirik. Investornya seperti apa ya? Mungkin investor-investor yang ada di Stanford itu dan teman-temannya pasti itu lebih besar. Nah, itu modal yang mungkin akan didapat. Jadi kenapa nggak perlu ICO?
tidak perlu pendanaan dari teman-teman Pioneer, itu karena dari iklan aja sudah pendapatannya setahun sudah 15 juta dolar. Itu pun buat modal nanti koin mainnet. Belum lagi ditambah dengan investor-investor atau partner-partner nanti yang bergabung dengan P-Network. Dan pasti ini dilirik. BTC aja cuman 40.500.000 wallet ya, wallet address. Ini sudah kita jumlahin 40.500.000. Kita Pioneer sudah hampir menyalip itu. Bagaimana? Pasti akan lebih besar lagi investornya. Kayak gitu ya. Itu yang mungkin untuk gambaran aja, dan ini hanya asumsiku saja. Jadi kalian yang ngeklik iklan atau iklannya dimatiin, mending jangan deh. Menurutku jangan, karena semakin besar nanti modalnya juga semakin kuat untuk membentuk price tersebut jadi lebih besar. Gitu teman-teman. Itu kesimpulan yang aku dapat dan pesan yang aku mau kirimkan kepada kalian. Bahwa ini akan besar banget. Ini P-Network bakalan maju banget. P-Network bakalan sukses banget. Karena address walletnya aja sudah hampir setengahnya dari BTC lah, karena belum yang nonaktif, belum bot yang belum dihapus. Itu kisaran bisa koin pertama aja, koin baru aja sudah setengahnya dari BTC address walletnya, kayak gitu. Jadi kemungkinan besar untuk sukses sangat besar sekali kemungkinannya, 80-90% kemungkinan hebatnya P-Network ini. Nah, yang saya jelaskan itu semoga bisa dipahami. Dan kenapa aku tetap menambang walaupun tahu harganya nanti awal pasti murah karena akan bertumbuh. Dan ini yang aku bisa kasih semangat ke teman-teman. Ya, aku kasih semangat ke teman-teman bahwa inilah zamannya P-Network akan gede. Oke, itu aja. Terima kasih banyak sudah nonton dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain. Semoga paham dengan video kali ini. Ya. Dan tetap semangat aja. Tinggal menunggu mainnet. Dan aku akan nanti jelasin juga tentang yang sudah dijelasin tentang formula baru tentang mainnet ya untuk video berikutnya. Di sini sudah saya rangkum. Bukan dirangkum sih, tapi sudah saya pahami bahwa perubahan-perubahan dari sisi penambangan akan berubah. Nanti aku jelasin. Jangan lupa subscribe, like, dan di-share ke teman-teman yang lain ya. Bye-bye.